Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza wa ta'ala, alhamdulillah syukur kita haturkan kepadanya salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ayat-ayat yang kita kaji kesempatan kali ini lanjutan dari tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai 54. Materi yang kita baca dari tafsir Ibnu Katsir yang sudah diringkas kemudian masih diringkas kembali. Semoga saja sudah bisa mewakili dari makna global. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan summa attakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Summa 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idza atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikumul 'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa'id, dan ingatlah tatkala wa'adna, kami adakan ikatan janji Musa kepada Nabi Musa alaihissalam arba'ina lailatan, waktunya 40 malam. Semua kemudian ketika Nabi Musa berangkat, kalian ditungguin Nabi Harun. Ternyata kalian bertingkah, yaitu ittakhadtum, kalian menjadikan al-ijla, patung anak sapi, dipromosikan untuk disembah. Sambil kamu promosi, sebenarnya Tuhan kita ya ini. Kenapa selama ini Nabi Musa kok enggak menjelaskan? Karena masih lupa. Siapa pelopornya ini namanya? Samiri.
berarti dia secara sifat memiliki sifat togut, sifat melampaui batas, yaitu ngajak menyembah kepada selain Allah, termasuk memiliki sifat kesetanan. Sifat ya, bukan menuduh dia setan, tetapi di kala itu dia punya sifat setan, yaitu ma ba'udha anil haq, sesuatu yang jauh dari kebenaran. Dan setan ada minal jinni wal insi, minal jinnati wan nas. Kita nggih tasik gadah sifat setan apa kadang-kadang pokok wayah waras-arasen ngoten nggih, termasuk ngoten niku lho nggih. Apik waras-arasen, elek semangat, nesunan, ngamuan. Di kala itu punya sifat kesetanan, tapi bukan setan, cuma punya sifat. Dan siapapun punya. Karena apa? Setan maknanya sesuatu yang jauh dari kebenaran, dan siapapun bisa salah. Karena kullu bani Adam khata', anak Adam itu banyak berbuat salah. Makanya bila kita jumpai, kita tidak boleh menuduh kamu setan, tetapi pada dirimu ada sifat kesetanan. Nah gitu caranya, pada dirimu ada sifat kesetanan, bukan menuduh kamu setan, tapi pada dirimu ada sifat kesetanan. Artinya perbuatanmu yang itu sedang salah. Tobatlah, takwalah. Mimbatihi, sepeninggal Nabi Musa untuk memenuhi panggilan Allah selama 40 hari. Wa antum, sementara kamu zalimun, dikarak itu adalah zalim. Zalim lawan dari adil. Kalau adil maknanya wat usyai' fi makanih, menempatkan sesuatu di tempatnya. Kalau zalim wat usyai' fi ghairi makanih, menempatkan sesuatu tidak berada di tempatnya. Lalu zalim yang paling zalim dia adalah kesyirikan, karena Allah menyebutkan inna syirka la dzulmun azim. Zalim itu syirik itu kezaliman yang besar. Dan dimaksud dengan syirik adalah memperserikati haknya Allah. Hak ketuhanan itu mestinya milik Allah saja, lalu ada makhluk yang merampas. Kira-kira yang sering diperbuat di kanan kiri kita, perbuatan ngerampas hak Allah, napa contohnya Bu? Ngarang ibadah, ngarang ibadah, mungkin ngarang hadis palsu, atau ngarang total asli karya tangannya tapi katanya dari Allah, atau promosi jadi wali. Atiku ngriwayatake sangka Allah dawuh ngene. Niku ngapusin apa bohong tenanan? Ya kayak begitu ada kan. Ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul. Itu kan ngerampas hak ketuhanan. Ujung-ujungnya dengan bid'ah itu menjauhkan umat dari sunnah. Sementara jalan surga itu hanya satu, lewat sunnah. Sementara dia bikin jalan yang lain, berarti kan membuat agama tandingan. Walaupun dikemas tetap dengan kemasan Islam, yang kadang itu atas nama menggunakan acara ijazahan. Lagi orang bahaya wis dijazahi kok. Li khamsatun utfi biha, iki orang bahaya wis dijazahi kok. Diijazahi niku nopo? Diizinkan, diamalne sah, mendapatkan tasheh. Ini kan jelas ngarang total, itu kan merampas hak ketuhanan, dan itu dipromosikan di masjid. Masjid misalnya promosi tauhid, malah promosi syirik. Loh gimana?
Loh, ini membahayakan sekali. Membahayakan sekali atas nama wis diijazahi karo Mbah Yai. Makanya kalau kemarin tuh ada yang tanya tentang acara pengijazahan, wong ngamal ben mantap lek kuwi bener. Ya, kita kembali Mbah Yai yang gimana? Mbah Yai yang memang betul-betul ahlus sunnah, dia itu hanya mewarisi ilmu, sehingga semua pertanyaan itu dicocoknya dengan ilmu, cocok dengan Quran enggak, cocok dengan sunnah enggak. Bila memang karena pengetahuannya betul-betul paham, cocok enggak cocoki, itu pengijazahan syahadahnya itu yang tidak jadi masalah. Prinsipnya itu dicocoknya karo dalil. Tapi apabila semata mengatasnamakan Mbah Yai, kemudian sing penting wis untuk ijazah konggone Mbah Yai, dan itu termasuk salah, sampai syirik pun juga diijazahkan, ini kan termasuk merampas hak ketuhanan. Letak syiriknya li khamsatun wonten pundi? Li khamsatun, saya punya nama, utfi biha, akan kupadamkan dengan 5 nama. Kharol wabah, wabah yang sedang memanas, utfi fiha, akan kupadamkan dengan 5 nama. Berarti 5 nama bisa menghilangkan wabah. Sing saged ngilangi wabah niku Allah napa 5 nama? Tuh, hanya Allah. Kenapa kok dienggone kepada 5 nama? Alasannya tawasul. Aku wis gede, kono gede, aku pengen duwe anak, akhirnya malah dadi metu nyapa ora duwe anak, tawasul. Ngoten nggih. Orang rapi kok duwe anak, tawasul, ngoten nggih kira-kira nggih. Nyapa nyolong tawasul. Akhirnya tawasul dibagi 2, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jangan semata hanya menggunakan kata tawasul. Tawasul maknanya menempuh sarana. Sarana itu ada 2, ada sarana boleh, ada sarana tidak boleh. Sarana boleh ya rabi, sarana nggak boleh ya zina, sarana boleh ya mancing sing apik-apik, sarana haram ya nyolong, ngapusi, korupsi. Kan podo-podo sarana. Apa les dunen damel bosar males bener ngono nggih. Lek wis diunen damel basar mesti bener ngoten nggih. Engko mimi tulisane bahasa Arab ki mi Quran. Nggih. Nah ya mimi tulisane bahasa Arab malah mi Quran ngoten nggih. Itu tadi tentang kadzaliman yang paling besar, itu bentuknya adalah kesyirikan. Semua afona, kemudian kami memaafkan angkum dari kalian. Mimpa tidalika, sesudah itu la'alakum, barangkali kamu taskurun, mau syukur. Mau atau tidak maunya ya sekarang kamu nimbang sendiri. Wa'id, dan ingatlah tatkala ataina, kami berikan Musa pada Musa alaihissalam alkitabah, kitab Taurat, wal furqana, dan pembeda. Ada yang menerjemahkan Al-Furqan itu mukjizat, untuk membedakan ini karangan atau betul-betul dari Allah. Makanya Al-Furqan, sang pembeda, yaitu punya makna mukjizat. Ini sihir atau bukan sihir, ada bedanya kan. Makanya tongkat-tongkatnya ahli sihir itu jelas sihir, tapi tongkat Nabi Musa, ahli sihir tahu itu bukan sihir, berarti pembeda, berarti punya makna mukjizat. Atau Al-Furqan memiliki makna pembeda. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini jalan surga, ini jalan neraka. La'alakum, barangkali kamu tahtatun, mau mengambil petunjuk. Berarti lafadz ihtidak niki tiyang kudu kreatif, aktif, tandang. Itu memiliki makna litolab, pencarian. Tahtatun, mau ngambil petunjuk, gelem ngaji. Jadi saat menika kita lumampah datang mriki termasuk ihtidak, usaha golek
tunjuk, harus bekerja dengan cara keluar rumah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sapa sing keluar rumah untuk cari ilmu. Wa id qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan li qaumi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian menzalimi diri-diri kalian, yaitu melakukan kesyirikan, dan itu zalim yang besar. Bittikhadhikumul ijla, dengan kamu bikin anak sapi, sesuatu yang akhirnya kamu sembah. Katanya sesembahan kita ya ini, kenapa Nabi Musa selama ini kok nggak memberitahukan, kamu menjelaskan lali. Maka daripada itu fatubu, tobatlah kalian, ila bari, kepada Allah barikmu, yang membikinmu dari tidak ada menjadi ada, punya mana khalik. Caranya faktulu anfusakum, supaya kalian membunuh diri kalian. Wah, ini berat nih. Terus pun ini mungkin caranya terjadi pelaksanaan tugas membunuh niki. Sing boten menyembah patung anak sapi ditugasi dadi al-guju. Sing nyembah niku mungkin sing dibelah. Dikisahkan nganti 70.000. Patah boten. Makanya kesyirikan itu harus dituntaskan. Masa sing dipateni tok nganti 70.000. Kayak kita sami kene ya 70 ya ora enak lah ya. Kira-kira Ahlus Sunnah sak desa pinten jumlah? Pitung puluh hewu. Allah a'lam. Dzalikum, itu dengan kamu mau melaksanakan taat dengan tobat, akhirnya siap untuk disembelih, dibunuh. Yang gak menyembah jadi al-guju, yang menyembah dia yang dibunuh, itu nilainya khairun lakum, baik buat kamu. Bila kamu mau melaksanakan, nanti diterima tobat, berarti diampunkan dosa, berarti diamankan dari neraka. Di sana tinggal menerima kebaikannya. Tapi apabila tidak, wah nanti kan mendapatkan neraka. Ini perkara yang amat jelas membahayakan sekali. Inda barikum, di sisi Allah yang mewujudkan kamu. Akhirnya Allah pun, akhirnya mereka pun juga melaksanakan. Akhirnya fataba alaikum, walaupun juga memberi tobat kepada kamu. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa dia at-tawwab, zat yang maha menerima tobat, lagi ar-rahim, zat yang maha sayang. Itu tadi terjemah dari ayatnya. Sekarang kita baca tafsirnya. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala firmankan, wadhkuru ni'mati alaikum, berkaitan dan ingatlah nikmatku kepadamu. Ini pembahasan yang dengan sebelumnya, yaitu fi afwi ankum, tentang kami memberi maaf kepada kalian. Lama abadtumul ijla, tatkala kalian menyembah patung anak sapi. Ba'da zahabi Musa, setelah kepergian Nabi Musa, limi qatirabi, untuk memenuhi panggilan Allah Rabbnya, waktunya 40 hari. Wakanat, ada mikot, waktu yang ditetapkan. Nabi Musa dipanggil untuk mendapatkan wahyu itu arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi perjuangan Nabi Musa itu terus sabot ngeten. Cilike lahir di waktu terjadi pembunuhan. Nggih. Donge gede, walaupun hidup di kerajaan, ada kasus pembunuhan harus minggat.
ketika harus pergi kemudian ditugasi dakwah kepada Fir'aun dan juga membimbing kepada umat dengan dakwah yang berat. Sipate umat Nabi terakhir kali sipate umat Nabi Musa tasih belis sing pundi? Belis niku nopo? Lah dijak berjuang karo nabi ini malah jawab idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Ya Nabi Musa jenengan kalih Allah sak kloron perang tak tunggu jogro kana kene. Belis mboten ngoten. Le nyapu bapak mawon sing nyapu kula sing dolanan. Mas tolong adzan, Mbah Yai mawon sing adzan. Kula sing melu ganjarane ngoten. Dan bahasa yang semisal. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj mendapatkan kewajiban sholat sehari semalam 50 kali, ini kewajiban awal tapi belum dikerjakan. Ketika jodoh dengan Nabi Musa ditanya, apa kewajiban dari Allah? Sehari semalam 5 waktu. Gak kuat. Umatku sing kuat wae gak saakeh kuwi, umatku gak sekuat umatku kok akeh banget. Balik nyuwun korting senada dengan itu. Jadi mereka itu lebih kuat tapi juga luwih belis. Makanya bila kita menghadapi ya sabar Nabi Musa ya apot ngoten niku. Sinten sing dipun dakwah angel ya sapa-sapa. Kadang dakwah suami ya angel, kadang dakwah istri ya angel, kadang dakwah anake ya angel, dakwah bapake ya angel, dakwah ibuke ya angel, dakwah maratuwane kadang ya angel. Nganti duwe kanca akrab, padha kenal ngaji ngono kuwi ya malah pisah ngono ya enak. Ya sudahlah sabar, memang begitu. Tugas kita itu adalah ngopeni awak. Ilmu, amal, istiqomah, selebihnya itu ajak-ajak. Gelem alhamdulillah dene ra gelem tugasnya selesai. Karek betah-betah nae. Betah apik apa betah rapi ngoten mawon. Betah-betahan mawon. Nek karek nunggu mati ya kaya kono sing maksiat ya nunggu mati, sing taat ya nunggu mati, padha-padha nunggune ditunggu kalih napa? Ditunggu kalih maksiat. Ya tunggu saja dengan ketaatan. Padha-padha nungguin dengan istiqomah. Akhirnya dikejar-kejar. Ini beban Nabi Musa ya berat. Ngajak datang umat ternyata mau dibunuh. Berat mboten bebane? Loh, berat sekali. Dan yang sing ngajak dakwah ternyata malah digerebek polisi masuk penjara. Iki kabeh goro-goro Kang Fulan. Anakku malah mlebu penjara. Ini kan dikuyo-kuyo wong tuane masing-masing. Berat mboten kira-kira? Anakku tak blocok nih nganti nek penjara ki piye? Lho berat lah. Mungkin jenengan ngajak tiang ngaji teng mriki terus diuji sebuah kasus ujian mawon. Oh, iki masalahnya Kang Fulan kae sing marai goro-goro Kang Fulan panggih ra penak. Niku kelasnya mau dibunuh total. Mau dibunuh total dan betul-betul berat dakwah itu. Akhirnya Allah selamatkan, laut dipukul, mereka bisa menyeberang. Ketika telah selamat, laut dipukul kembali, Fir'aun CS tenggelam. Setelah itu barulah Allah memanggil selama 40 hari untuk diberi kitab. Kepergian Nabi Musa, umat dialihkan pembimbingannya kepada Nabi Harun. Ternyata juga nggak berkutik karena dia mau diancam bunuh. Mau diancam bunuh. Berat di tengah kreasi, di tengah kepergian Nabi Musa mereka berkreasi. Apa? Samiri punya ulah. Kepergianmu ke sini membawa emas yang kamu pinjam dari orang Mesir. Mau tok balekne wonge mati. Sementara barang kuwi duduk tekmu, ayo kelompok nih. Berpengaruh Samiri ini. Nabi Harun mawon kalah. Enggak berkutik dan itu ditaati.
nanti 70.000 niku kisahnya yang mentaati. Terbukti mereka menyembah patung anak sapi. Makanya kalau sampai sekarang pun juga ngejak elek gampang ditaati, yo kan dhisik wis ngono kuwi. Ngejak sunah pinten sing melu? Ngejak sing mboten sunah pinten sing melu? Nah begitu, ya memang begitulah. Harun Nabi Harun nggak perkutik, Nabi nih kalau menghadapi. Akhirnya dicetak menjadi patung anak sapi. Ketika terhembus angin bersuara dipromosikan, inilah Tuhanmu. Kenapa selama ini Nabi Musa nggak menjelaskan? Jik kelalen. Wakana dalika, ada hal itu, peristiwa pemanggilan ini untuk mendapatkan kitab ba'da khulasihim, setelah lolosnya Nabi Musa bersama Ahmad min Fir'auna, dari Fir'aun, wa injaim, dan Allah selamatkan mereka minal bahri, dari lautan ketika menyeberang. Qalu ta'ala wa id ataina Musa, ingatlah ketika kami berikan kepada Musa alkitab, kitab yang dimaksud itu ada Al-Furqan, apa? Taurat. Wal Furqan juga diberi Al-Furqan, bahwa dan arti Al-Furqan di sini mayafruku atau mayufariku, sesuatu yang bisa memisah bainal haqi wal batil, antara hak dan batil, sunnah dan bid'ah, tauhid dan syirik, jalan surga dan jalan neraka, mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah benci. Ngaji akhirnya jadi tahu. Atau juga yang bisa membedakan antara sihir dan bukan sihir, yaitu Al-Furqan punya makna mukjizat. Wal huda, dan sebagai petunjuk. Kita ulang, bainal haqi wal batil wal huda wal dolalah, membedakan antara petunjuk dan kesesatan. La'alakum, barangkali kamu dengan mendapatkan hidayah ini, wahyu yang diturun ini, tahtatun, mau mengambil petunjuk. Hadi sifatu taubati, ini sifat model penerimaan tobat Allah Ta'ala. Mereka dimaafkan, tetapi maaf itu tidak harus menghilangkan eksekusi, karena perbuatan itu ada yang dampaknya double. Perbuatan ada yang dampaknya double. Dimaafkan salah satu sisi, tetapi eksekusi sisi yang lain. Misalnya tiang sing dun sewu korupsi, utawi barangnya dicolong, secara hukum dosa kamu saya maafkan, tetapi secara hukum harta kamu dipotong tangan. Bisa. Termasuk tiang sing zina panggih ngoten, secara hukum dosa dimaafkan, tapi secara hukum zina tetap dirajam. Kira-kira kita lah nyate gadah pitung datang tiang lintu rong iso balekne niku salaman reya pun mari napa dereng? Mumpung sawal ndul-ndul entek kabeh nggih. Nggih. Dicapai nak men niku malan. Iya, dosa ya dosa, dimaafkan ya dimaafkan, tapi ada sisi fisiknya, ya harus ada eksekusinya. Hukuman zahirnya ya tetap dijalankan. Kalau dihukum total tidak dimaafkan dan kena hukuman, di sini tidak dihukum total. Makanya orang memberikan korting itu bisa 100%, bisa 50%, dan lihat mana yang paling maslahat. Itu sifat pemberian tobat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yaitu dengan dilaksanakan eksekusi itu. Itu sifat tobat Allah Ta'ala ala Bani Israil, kepada anak turun Nabi Yakub, ala ibadat ajli, ketika mereka menyembah patung anak sapi. Hina waqa'a, ketika terjadi fi qulubihim, di hati mereka, min sya'ni ibadatim, tentang perihal penyembahan mereka, al-ijla. Jadi untuk kasus kayak begitu, lek nggak dipateni gitu, penyakitnya gitu angel tuntasi.
Berarti barang niku wonten sing diumbah resik, wonten sing kudu dihancurkan. Lek sebatas klambi kita sami kena bletok ngoten diumbah resik nggih. Tapi lek kulit ditato, lera dikelontok ya ora ilang. Ya sudahlah, itu gambarannya. Tato niku mek dicos damel sendok sing dipanggang ngoten mari mboten kira-kira. Mlonyoh tok malah rusak kulite, loro. Makanya lek ora dikelontok ngono ya gak ilang. Memang ada cara ngresiki barang itu, memang ada yang harus dihancurkan, tinggal kadarnya saja. Nah, penyembahan patung ini itu ibaratnya kulit ditato ya kudu dikelontok, ya dibunuh. Termasuk perbuatan liwat, perbuatan anak buahnya Nabi Lut melampiaskan syahwat sejenis. Itu faktulu al fa'ila wal maf'ula, keduanya dibunuh. Kenapa? Obatnya yang ngoten iku. Lek mboten diobati ngoten niku nggih mboten mari. Tatone lek ora diklonthok ya ora ilang ngoten niku. Tamsili kang untuk memudahkan pemahaman. Tobat ya tobat, tetapi caranya begitu. Dengan cara dibunuh. Nah, begitu. Dengan cara dibunuh. Mawaqo dari apa yang sudah terjadi. Fatubu ila barikum, maka tobatlah kalian kepada Allah Rabb kalian. A ila khaliqukum, tobatlah kepada Allah Khalik kalian yang mencipta kalian tanpa contoh sebelumnya. Ini merupakan tambihun, peringatan ala adimi jurmihim. Adim dibaca adim, adimi. Aidham nanti dikuatkan tulang. Ala adimi jurmihim, atas besarnya dosa mereka. Maknanya fatubu, tobatlah kalian ilalladzi, kepada Allah zat yang khalaqakum, mencipta kalian. Waqad, dan sungguh abatum, kalian telah menyembah ma'ahu, bersama Allah, ghairu, kepada yang lain. Allah kamu sembah, patung anak samis kamu sembah, sehingga yang kamu sembah double. Qauluhu fataba alaikum, maka Allah akhirnya memberi tobat kepada kalian. Innahu, sesungguhnya Allah huwa dia at-tawwab ar-rahim, lagi maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Qala Ibnu Ishaq, lama raja Musa, ketika Nabi Musa datang ila qaumi, kepada kaumnya, dan tahu permasalahannya. Niki begitu Nabi Musa kundur roh kondisi niki sing dilabrak pertama kali sinten? Nabi Harun. Dinapak nih kalih Nabi Musa. Jambak rambutnya kalih jenggote dioglek-oglek. Ini kira-kira apa mau samire roh ngoten, sorak-sorak mboten? Oleh samiri diancam bunuh, Nabi Musa teko dioglek-oglek pisan. Kira samiri ini mesam-mesem mboten? Kapok kowe. Ya gitulah, dakwah itu ada ujiannya. Makanya bila kita sudah repot-repot berjuang, kadang disyukur nih wong. Nabi Harun itu ya kurang lebih begitu. Makanya kita minta pada Allah, la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, jangan sampai kami menjadi bahan guyonan untuk orang-orang kafir. Makanya termasuk ketika mengingatkan itu supaya sembunyi. Kalau di umum itu sifatnya saja. Sifatnya saja. Menasehati pemerintah sembunyi. Bila menasehati pemerintah dalam bentuk umum, kisah saja, kisah Fir'aun, itu sudah menimpa kepada pemerintah nih kepunan. Gak usah menyebutkan presiden kita, nggak usah. Masa ada masjid khotbah ngomongin presiden kita. Jangan, cerita saja ayat tentang Fir'aun, tentang Korun, tentang Haman, gitu saja. Mereka itu paham, oh ini nyindir aku, tapi nggak berani. Kenapa? Itu hanya membacakan ayat. Itu hanya membacakan ayat. Itu sudah mengena kepada sasaran. Ketika mereka paham. Itu nah Nabi Harun sing dioglek-oglek dene Nabi Musa.
sehingga mengatakan ya bena ummi la ta'khud bi ra'si wala bi lihyati. Wahai anak ibuku, jangan kau jambak jenggot dan rambutku dan bahasa yang semisal. Nah, itu apabila kita mengkaji kisah panjangnya ada itu. La ta'khud bi lihyati wala bi ra'si aw kama qol. Jangan kau jadikan saya jadi tontonan yang nanti akan diguyu oleh orang yang membikin ulah. Bukannya saya tidak ngopeni, saya dibikin kualan, bahkan ancam bunuh, saya nggak punya daya. Akhirnya begitu Nabi Musa mendapatkan jawaban dari Han begitu, mengatakan ya Allah ampuni saya dan saudara saya, berat membimbing umat itu. Kemudian setelah itu si Samiri dipanggil, Samiri, kenapa kamu begitu? Nah, Samiri itu kaone menghadapi Nabi Musa nih, serak berkutik. Makanya wibawa seorang pemimpin itu macam-macam, walaupun podo-podo Nabi. Nabi Harun dintai, Nabi Musa disungkani, nonton nggih. Nabi Musa disungkani. Akhirnya berani bertindak. Lera manut Jawa terus wate melenyok. Lawang terus pundi kira-kira. Melenyok mboten watune. Kisah Nabi Musa nih, wong itu mati. Oleh petinju yang kekuatan pukulnya Nabi Musa ngoten kira-kira. Malah dosanya sak pirang-pirang. Mengkao bangga, tapi dosanya membunuh secara resmi, ngoten nggih. Malah ngoten niku pembunuhan secara resmi atas nama olahraga. Jotos mati bangga, KO. Itu kan membunuh, dan itu bukan olahraga, tetapi itu adalah atas nama olahraga tapi menyiksa diri, tidak boleh. Makanya jangan nonton pertandingan tinju, mukul wajah itu tidak boleh, apalagi itu memang sasarannya bisa mengkau itu bangga, bahaya. Akhirnya wa akhraqa, Nabi Musa alaihissalam membakar al-ijla pada patung anak sapi, wa dzarrahu, dan menghembuskannya ketika sudah jadi debu, fil yam, di lautan. Kharaja ila rabbih, akhirnya Nabi Musa keluar untuk menghadap Rabbnya, bimanikhtara min qaumihi, dengan orang yang ia pilih dari kaumnya, fa akhadathum as-sa'iqatu, lalu menimpa kepada mereka petir. Semua buisu, lalu mereka dibangkitkan. Akhirnya untuk menyelesaikan masalah, bagaimana penyelesaiannya, umat yang dipilih, ayo melu aku kemana? Munajat kepada Allah. Semoga Allah menurunkan jawabannya, penyelesaiannya gimana. Mereka mengatakan saya tidak akan beriman kepada keputusan Allah sehingga kami dengar sendiri Allah berfirman apa. Aneh mboten? Cek diengkel itu. Lek awakmu golek penyelesaian kepada Allah, aja mek tok wacane tok. Aku yo pengen krungu Allah ki suarane kaya ngopo. Cek njaluk ngoten niku lho iki. Begitu sudah diperdengarkan, gak terima. Saya pengen roh Allah ki kaya ngopo. Arinallah jahratan. Tampan kepadamu Allah meleh-meleh. Di kala itulah mereka langsung makdem sambar petir. Madem napa mak gleger, mak dhuwur, terus pundi suarane? Makdir. Nah begitu langsung. Makanya geluduk itu tasbih malaikat. Makanya bila kita pas banyak hujan ada suara geluduk bahkan bledek niku tasbih malaikat. Gimana itu? Bila kita mendengar bledek niku tasbih terus pundi? Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maksudnya Allah yang geluduk itu bertasbih, demikian juga malaikat. Lek kena bledek kan wit saged napa? Kobong, wit kambil saged kobong kados kemeripik ngoten niku, kados blarak garing. Ya mongko barang terus kebes niku lho. Wong saged mati.
dan benda-benda kathah kena bledek ngoten niku. Iku tasbih lho niku kelas. Lek malaikat tasbih kaya ngono kuwi, maka ketika Allah masih menurunkan cahayanya, ketika mereka ingin melihat, itu gunung Tur itu sudah lembut, itu masih dipancarkan cahayanya. Makanya kekuatan manusia itu lemah, karena cahaya saja wis gak kuat. Sementara kita apabila ingin mempercayai cahaya itu diberi kekuatan, karena ada benda-benda ketika disorot dengan cahaya ini kok rusak. Cara ngobati kanker nopo? Disinar tanggi, sinar. Senada dengan itu, ya nanti dampaknya kiwa tengen, ya mungkin kanker hilang, tapi kiwa tengen ya kena. Betul, cuma ngobati kanker saja bisinar itu iso mati. Lah Allah itu kan masih terhisapi dengan cahaya. Nah, kena cahaya saja sudah berat. Makanya manusia di akhir kan nanti dibikin kuat. Di balik itu permasalahannya memang genine cek panasnya asli. Geni di dunia itu sudah dicelup nih banyu berulang-ulang ben kadar panasnya gak sepiro. Itu saja masih sangat panas. Bagaimana panas asli? Makanya orang di neraka nanti kekuatannya ditingkatkan. Kenapa? Ingin mengimbangi panasnya neraka yang gak karuan, supaya nanti manusia bisa melihat wajahnya juga dibikin kuat. Nah begitu. Kemudian setelah mereka kena petir hancur, kemudian mereka dibangkitkan. Pi cek panggah nyuwun diketokne apa pi? Cek kena cahayane wis kena bledek kaya ngono. Baleni apa pi? Ngoten kira-kira nggih. Wani mboten kira jawab. Nggih, ngoten kira-kira nggih. Jawab nggih ya baleni neh lagi. Masa dijewer kaya ngono gak kapok? Kapok. Itu bahasanya jeweran. Tampakkan cahaya sudah suara petir, mereka sudah pingsan. Di jalannya apa piye? Ngoten ditantang bahasa gampangnya. Akhirnya mereka manut pun boten pun sak menika sing penak-penak mawon. Fasala Musa, maka meminta Nabi Musa alaihissalam robo kepada Allah atau bata tobat li Bani Israel. Ya Allah, gimana tobatnya orang yang menyembah berhala ini? Min ibadatil ijli, mereka yang menyembah patung anak sapi. Faqala, maka Allah memberikan keputusan, lah, nggak ada tobat gratis. Illa kecuali ayak dulu, supaya mereka membunuh anfusum diri mereka. Wes takluk ngoten niku perintah napa mawon manut. Lek ora roh cahaya mawon sudah hancur. Ya udah, akhirnya mereka bisa membuktikan, gak bisa macam-macam lagi kalau gitu. Qala fabalagoni annahum qalu, maka perawi cerita sampai ke berita kepadaku bahwa saya umat mengatakan li Musa, kepada Nabi Musa, nasbiru li amrillah. Wahai Nabi Musa, ya kami bersabar. Karena kami ngengkel, Allah membuktikan maha kuasanya, kami tidak berkutik, hanya ditampakkan cahaya saja kami sudah kena bledek. Lek nganti neko-neko, waduh wingkut dadi apa? Sudahlah, apapun keputusan Allah kami ridho. Sampai kami harus mati kami siap, kami akan bersabar. Nah begitu. Famaro, maka akhirnya Nabi Musa memerintahkan man lam yakun abadal ijla, man kepada orang yang lam yakun, dia tidak termasuk abada nyembah al-ijla kepada patung anak sapi, ditugasi ayaktullah untuk membunuh man abidau kepada yang menyembahnya. Yang tidak ikut menyembahnya jadikan eksekutor, al-guju ngoten nggih, pelaku pelaksanaan eksekusi untuk membunuh kepada yang menyembahnya. Waja'alu, maka hanya mereka memulai yaktulahum untuk membunuhnya. Ini kira-kira ngeri mboten? Tiang dereng nate mbleh pitik roh getih terus pundi? Tiang dereng nate mbleh wedhus roh getih terus pundi? Tiang dereng nate mbleh sapi roh getih terus pundi? Di negari Islam niku setiap hari Jumat itu ada eksekusi. Biasanya wong sing nyawang niku malah pingsan. Akhirnya ketika waktunya tel niku dialihkan suarane, lalu dibikin suara mak geludak nopo-nopo ben nyawang rono.
pas noleh niku lah niku makdal mboten kesawang. Mek roh moncrate getih waktu dipun tutup. Lek mboten ngoten kathah sing pingsan. Niki kira-kira 70.000 ora getih sak pinten kira-kira. Itulah memberantas syirik kita memang dahsyat. Kita membaca kisah biasa nggih. Tapi realitanya di kala itu lah 70.000 kok mati. Kayak dibeleh. Gimana seperti itu? Ya darah sak pira ngoten niku. Itulah syirik kita memang kalau tidak dibunuh itu berat. Nah begitu. Qala wa yatanadawna fiha wa yatanadawna, dan mereka saling menyeru fiha pada peristiwa itu. Rahimahullah, dan semoga Allah merahmati pada seseorang sabara nafsahu, yang mensabarkan dirinya, hatta sehingga yablughallaha, sampai kepada Allah ridhahu, keridhaannya. Akhirnya mereka itu saling menyeru semoga Allah merahmati seseorang yang mensabarkan diri sehingga mendapatkan rahmat Allah, untuk menghibur dari dahsyatnya peristiwa, yaitu eksekusi pada 70.000. Memang sebagian kisah itu 70.000, hak mbotennya walau a'lam, yang jelas banyak. Kalau faqatalahu, maka akhirnya mereka yang terbunuh tobatnya dieksekusi seperti itu, syuhada'u, Allah jadikan mereka berderajat syahid, wa tiba ala ahyaihim, dan diberi tobat kepada yang masih hidup. Summa qara'a, kemudian disebutkan ayatnya fataba alaikum innahu wattawwabur rahim, Allah memberi tobat kepada kalian, sesungguhnya dia zat paham menerima tobat lagi maha penyayang. Tobat dosanya iya, tetapi eksekusinya tetap dijalankan. Kenapa? Itu memang konsekuensinya. Terjemah global dari beberapa ayat tadi, 51, 52, 53, 54, 4 ayat. Dan ingatlah ketika kami ikat janji pada Nabi Musa selama 40 hari, sepeninggal berangkatnya Nabi Musa, ternyata akan bikin ulah, membuat patung anak sapi untuk disembah, sementara kalian itu zalim. Kemudian kalian saya beri maaf. Setelah peristiwa itu semoga saja kamu bersyukur. Ingatlah ketika kami beri kepada Musa kitab dan Furqan, semoga kamu dapat petunjuk. Ingatlah ketika Musa berkata pada kaum, wahai kaum, sungguhnya kalian menzalimi diri kalian dengan kalian jadikan patung anak sapi yang kalian sembah. Untuk itu tobatlah kepada Rabbmu, bunuhlah diri kalian. Yang demikian itu baik buat kamu di sisi Allah yang mencipta kamu, maka dia memberi tobat kepada kamu. Memang dia zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Sekarang kita masuk rangkuman, seolah pendek saja rangkumannya. 1. Perjuangan penuh tantangan, dan itu bertahap-tahap. Perjuangan itu penuh tantangan, dan itu bertahap-tahap. Titik 2, dakwah, ditekan atau ditindas, hijrah, pembekalan terus menerus, pemberian sanksi pelanggaran, dan seterusnya. Kita ulang, perjuangan penuh dengan tantangan, dan itu bertahap-tahap. Apa itu perjuangan? Dakwah. Ketika berjalan ditekan, ditindas, akhirnya harus hijrah. Umat harus terus-menerus diberikan pembekalan. Ketika ada pelanggaran diberikan sanksi. Ini kira-kira wonten marine mboten? Gak ada habisnya. Nabi kita dakwah di Mekah berapa tahun? 13.
akhirnya ditekan, ditindas, harus hijrah. Ketika sampai di Madinah langsung bangun peradaban, membangun ekonomi rumah tangga nih. Malah gencar peperangan, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ada kasus 3.000 pasukan menghadapi 210.000. Nggak pernah berhenti perjuangan itu. Berganti Abu Bakar menghadapi orang-orang murtad, berganti Umar harus menaklukkan Baitul Maqdis, menaklukkan Roma, Persia di masa Umar. Akhirnya Umar pun juga dibunuh oleh mereka, dan juga oleh Utsman, luas sampai ke Asia Tengah, saking luasnya wilayah. Akhirnya Utsman pun juga dibunuh, diganti dengan Ali. Kaum muslimin ada yang belum bayat, akhirnya terjadi perang saudara. Ujung-ujungnya Ali juga terbunuh. Ganti dengan Hasan, akhirnya damai. Hasan juga akhirnya terbunuh. Dan seterusnya. Jadi begitulah. Perjuangan itu penuh dengan tantangan dan bertahap-tahap. Makanya kita pun juga tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Ya gitulah. Dunia memang tempat untuk beramal, berjuang. Makanya istirahat itu apabila sudah mati, malaikat mengatakan nam solihan, tidurlah yang pulas, itu baru istirahat. Itu betul-betul istirahat. Nanti dalam kubur malaikat mengatakan apa? Nam solihan, turwa sing kepenak, itu baru istirahat. Walaupun nanti dibangkitkan di padang mahsyar, setelah nanti mereka dapat payung, pakaian, minuman, kendaraan. 50.000 tahun terasa setengah hari. Selesai zuhur, nah mereka nanti ketemu dengan keluarga. Pada asar melihat pada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk yang semisal itu. Makanya bila kita sekarang berdakwah itu tantangannya berat, itu memang kesempatan sedang mencari bekal. Nek desa ijen dikuyo-kuyo karo dulure, tanggane, dan macem-macem. Nganti mbah ngerasane putune iso deg-degan. Tingkah polayan aku dadi aku malah deg-degan. Tingkah pola putuku aku ya malah deg-degan le, mbok rasah ngono to le. Nglendero kaya umume wong. Dan semisal, ya memang itulah perjuangan. Memang begitu perjuangan. Makanya kita selami, bila kita mengalami ya sudahlah, hiburannya memang di situ. Oleh itu ketika cinta hambanya akan banyak diberi ujian. Nomor 2, pemberian maaf tidak meniadakan sanksi. Itu nomor 2, pemberian maaf itu tidak otomatis meniadakan sanksi, meniadakan eksekusi. Itu nomor 2. Makanya mereka yang menyembah patungan asapi tobat diterima, tetapi tidak ditiadakan pelaksanaan sanksi, dieksekusi dengan cara dibunuh. Di kala itu begitu. Lalu nomor 3, sasaran sanksi. Nomor 3, sasaran sanksi. Titik 2, 1, penyadaran taat hukum. Sasaran sanksi, diberi sanksi itu untuk menggapai apa? Pertama, sadar taat hukum. Jadi tiang kena sanksi niku ben sadar untuk taat hukum. Lera taat ya kena sanksi, lek gak kena sanksi ya taat to. Itu butuh untuk disadari, sadar taat hukum. Itu yang kedua, agar sabar ketika menjalaninya, akan bersabar ketika menjalaninya. Kenapa? Ya memang semuanya melewati proses seperti itu. Demikian yang kita sampaikan sore hari ini. Insyaallah kelanjutan pembahasan kita kaji bulan depan
Untuk Selasa depan kayaknya saya pamit karena ada undangan ke Terawas daurah 3 hari. Semoga saja semuanya baik-baik dan Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.